Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Sitani Reha. Jadi di sini kali ini aku mau sharing berbagi kepada kalian bagaimana sih kita keluar dari zona nyaman. Perlu nggak sih kita itu keluar dari zona nyaman? Menurut kalian gimana? Simak aja, tonton aja video aku sampai akhir. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Nah, kalian tahu nggak sih lagu yang satu ini? Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Siapa yang gak asing dengan lagu yang udah menyanyikan tadi? Yap, bener banget, itu adalah lagu 420 dengan judul Zona Nyaman yang pernah booming pada masa-masanya ya. Secara singkat, lagu ini bercerita tentang seseorang yang hidup dengan banyak tugas tanpa ada habisnya, hingga pada bait-bait tertentu diminta untuk hidup dengan sepenuh hati dan keluar dari zona nyaman. Hal ini yang banyak ditakuti oleh para remaja sekarang ya, karena banyak tugas, banyak beban hidup. Hal tersebut itu cenderung stabil dan netral tanpa ada peningkatan yang drastis. Jadi stuck pada zona yang itu aja, jadi nggak ada peningkatan perkembangan buat diri mereka sendiri karena mereka tidak mau untuk keluar dari zona nyaman. Jadi pada kesempatan kali ini aku juga mau berbagi tips agar kita itu bisa keluar dari zona nyaman. Simak sampai akhir. Yang pertama, yaitu menemukan kekuatan dan keberanian kita untuk mengambil sikap. Di sini kita harus mengetahui dan memahami apa yang menjadi kekuatan kita, menjadi fondasi ketika kita akan keluar dari zona nyaman. Saat kita sudah tahu di mana kekuatan yang kita miliki, jadi rasa takut akan sedikit berkurang karena kita itu merasa yakin kalau kita itu dapat melewati dengan kekuatan yang kita punya. Jadi rasa takut yang berkurang karena sudah mengetahui kekuatan yang kita miliki juga harus dibarengi dengan sikap kita yang berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman, dan kita berani untuk melangkah ke zona yang lebih menantang untuk kedepannya lagi. Keluar dari zona nyaman tentu nggak asal keluar juga, tapi kita itu perlu ada perencanaan yang matang untuk memahami secara mendalam tentang apa sih yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang harus kita punya. Tentunya kita juga bisa kalau kita mulai menemukan kekuatan yang kita punya dengan mengenal diri kita seutuhnya terlebih dahulu. Jadi kita itu dengan jujur kepada diri kita sendiri akan membuat kita lebih mengenal diri kita dan kita bisa menemukan kekuatan yang kita punya. Yang kedua, yaitu memahami ketakutan dan rasa stres. Jadi itu ternyata nggak semua rasa stres itu bisa dikategorikan sebagai suatu hal yang buruk. Tapi ada sebuah gagasan yang pernah aku baca yang disebut eustress atau stres positif. Nah, hal ini tuh dapat ditemukan ketika semisal sedang akan berpidato di depan orang banyak yang awalnya kita itu stres dan takut, kemudian kita menjadi rajin berlatih gitu. Bisa juga saat kita akan tampil di atas panggung, yang semula kita stres karena grogi, rasa stres tersebut malah mendorong kita untuk lebih produktif, berlatih agar penampilan kita itu dapat berjalan dengan baik. Eustress ini memberikan energi untuk melewati situasi-situasi tersebut. Maka hal ini akan hadir dan mendorong kita untuk menghadapi zona tersebut. Yang ketiga, yaitu mempersiapkan diri dan menghargai diri kita sendiri. Rasa takut dan cemas yang pertama kali muncul ketika kita hendak keluar dari zona nyaman adalah suatu hal yang wajar. Tapi perasaan tidak nyaman ini dapat diminimalkan dengan salah satunya kita bisa mempersiapkan suatu hal yang matang. Sebagai contohnya,
kita itu adalah seorang yang pemalu. Nah, kemudian kita diminta untuk berpidato atau public speaking di depan umum. Hal ini tentu harus membuat kita keluar dari zona nyaman. Pasti rasa takut kalau pidato nggak lancar atau cemas kalau apa yang kita omongin itu jelek. Nah, gimana cara mengatasinya? Yang tentunya itu yang pasti kita harus melakukan persiapan, latihan memahami teks pidato kita, latihan di depan cermin, dan bahkan kita bisa latihan pidato di depan teman-teman terdekat kita. Intinya, semakin besar kalau kita persiapan, maka kemungkinan berhasil akan semakin besar dan rasa takut akan semakin berkurang. Sama juga ketika kalau kita ngerasa takut buat keluar dari zona nyaman, persiapan yang matang dan membuat rasa cemas dan takut itu semakin berkurang. Nah, ini yang terakhir, yaitu adalah menghargai diri sendiri. Keluar dari zona nyaman itu kan hal yang gak mudah ya. Setiap langkah maju adalah kemajuan sekecil apa langkah kita. Dengan itu kita bisa menghargai diri kita sendiri, akan membuat kita semakin bersemangat untuk keluar dari zona nyaman. So, itu tadi penjelasan dari aku kenapa sih keluar dari zona nyaman itu adalah hal yang penting. Nah, itu untuk diri kita sendiri sih ya. Semoga beberapa cara yang udah aku sebutin tadi bisa berguna buat kalian dan buat diri aku untuk keluar dari zona nyaman. Kalau kita masih merasa sedih, butuh saran lainnya untuk bisa keluar dari zona nyaman, biar kita bisa terus berkembang, bisa banget kalau kita itu bisa curhat ke teman kita atau melalui layanan yang menyediakan layanan untuk konseling, untuk mencurahkan isi hati kita, untuk bagaimana sih cara kita untuk keluar dari zona nyaman itu sendiri. Jadi, tunggu apa lagi? Sekarang bergeraklah dari zona nyaman. Bye-bye, sampai jumpa lagi pada Vanessa Sitayulaiha untuk tips-tips selanjutnya yang pastinya bermanfaat dan berguna bagi kita semua dan bagi semua kalangan. Terima kasih, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.